Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Mega Serpia, guru Sekolah Dasar Negeri 27 Bonsor, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, di sini ada fasilitator saya, Ibu Wardah SPDGR, dan pengajar praktik saya, Pak Agus Setianto MPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang sudah berkumpul di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa kumpul di sini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Disinianto. Kami persilakan. Mari kita sambil doa, sikap doa, kami ajak kita semua bangkit berdiri. Izinkan saya mendoakan ini dengan agama Kristen, yang lain mengambil sikap sesuai dengan percayaan. Bapa di surga, kami biar kuasa Roh Kudus menyertai apa yang akan disampaikan oleh Ibu sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang murah menyertai kami Tuhan. Kami buka acara ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya untuk menyampaikan sedikit informasi dalam rangka kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kita bersyukur oleh karena cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita. Bapak Ibu merasa tergerak, terpanggil, berkenan menghadiri permintaan permohonan dari Ibu Mega Serpia untuk berbagi informasi pengalaman kepada kita dalam kegiatan beliau untuk kegiatan calon guru penggerak. Jadi pagi ini beliau akan membedah, beliau akan membahas, menjelaskan, menginformasikan kepada kita semua dalam modulnya yang
kali ini diberi kode 1.4 tentang budaya positif. Jadi dalam hal ini beliau akan membedah apa itu budaya positif, bagaimana menerapkannya, itulah yang akan dibagikan kepada kita, disampaikan kepada kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini juga silakan Bapak Ibu kita semua yang hadir mendengar, menyimak, semoga lewat pendengaran kita simak dengan baik, kita diberi sedikit pemahaman, dan setelah kita memahami sedikit tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam pembahasan Ibu ini boleh bermanfaat bagi kita, boleh berguna bagi kita, menambah wawasan kita, menambah pengalaman bagi kita, sehingga kita juga boleh menerapkannya di sekolah di mana kita mengajar terhadap peserta didik kita, dan tidak juga menutup kemungkinan kita berbagi kepada rekan-rekan kita, kepada guru kita, dan juga tidak menutup kemungkinan kita bawa di dalam keluarga kita. Karena nilai-nilai yang penting itu secara tidak kita sadari kadang-kadang kita laksanakan berdasarkan mungkin emosi kita, tetapi kita tidak tahu bahwa itu sangat penting diterapkan, digunakan, sehingga lewat itu semuanya bisa terbangun dari karakter kita yang awalnya mungkin karakter anak didik kita kurang baik, kurang bagus. Dengan adanya pencerahan, penyampaian materi tentang budaya positif ini, karakter anak-anak kita itu semakin bertambah baik, berkembang. Sebab kita tahu yang namanya budaya itu adalah berasal dari tradisi, kebiasaan. Budaya positif itu tentunya ya segala tradisi, kebiasaan, perilaku yang baik-baik, yang bagus itu tetap kita gali, kita bina, kita pertahankan, dan kita implementasikan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Oleh karena materi ini terlalu banyak, jadi padat, sehingga waktu ini sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Lega Seltia untuk berbagi pengalaman dan informasi kepada kita. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basenya Kajubatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari kepala sekolah. Mari kita lanjut dengan kegiatan ini dengan judul Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Mega Seltia. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Landak akan melakukan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi selama saya menjadi guru penggerak, ini adalah submodul yang terakhir pada modul 1. Jadi pada modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Modul 1.1 belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua belajar peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga mengenai visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dalam kegiatan guru penggerak ini saya dibimbing dengan Ibu fasilitator saya yang bernama Ibu Wata SPDG dan pengajar praktik saya Pak Agus Setianto MPD. Jadi Bapak Ibu, selama di guru penggerak ini kami sebagai calon guru penggerak memberikan tugas diberikan kepada kami untuk melakukan aksi nyata, melakukan diseminasi atau menyebarkan tadi pemahaman dan pengalaman kami selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak.
Nah, yang pertama, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Di sini kita belajar bersama, saling berbagi, berkolaborasi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar bersama ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, pengalaman kita selama mengikuti suatu pendidikan atau yang kita jalani untuk menyebarkan ke teman sejawat kita atau guru-guru di sekolah. Modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu, pada konsep utama modul budaya positif ini ada 7 poin yang akan kita bahas atau kita paparkan pada kesempatan ini. Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa saya lebih paham atau punya ilmu, tapi di sini kita seperti yang saya bilang tadi bersama-sama berbagi pengalaman dan berkolaborasi bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, dari 7 poin ini, yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Nanti saya sebagai narasumber akan memaparkan satu persatu dari submodul yang ada pada PowerPoint. Nah, Bapak Ibu, poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita sebagai guru misalkan di kelas kita mensamaratakan anak yang satu atau murid yang satu, kita samaratakan kebutuhan mereka. Tapi dari pembelajaran paradigma baru ini kita belajar sebagai guru itu harus bisa menuntun murid sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita lihat sekarang kita mau belajar menghadapi kurikulum baru. Pernah dengar Bapak Ibu kurikulum Merdeka Belajar? Pernah. Kurikulum Merdeka sekarang meskipun kita belum melaksanakannya, tapi sekarang kita pasti sudah sedikit ada melihat di internet atau mendengarkan dari rekan-rekan yang lain mengenai kurikulum baru ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, pembelajaran dan diferensiasi itu kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid agar mereka tadi bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, pada profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Kira-kira apa saja Bapak Ibu? Ada yang mungkin sudah pernah mendengar? Mandiri. Iya, ada mandiri, ada gotong royong, ada apa lagi Bapak Ibu? Iya, bernalar kritis. Apa lagi Bapak Ibu? Iya, ada berkebinekaan global, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran paradigma baru ini kita sebagai guru harus bisa mengikuti zaman. Jadi sekarang apalagi kan zaman teknologi pendidikan juga berubah-berubah, kemajuan yang begitu pesat. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan diri kita, melakukan perubahan yang ada untuk contohnya untuk murid-murid kita dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Poin yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Pernah kan? Jadi kata disiplin itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Disiplin itu yang seperti apa? Misalnya kita di sekolah.
seperti Misalnya, iya, mengikuti peraturan di sekolah. Misalkan di sekolah sudah membuat peraturan jadwal masuk jam 7. Jadi kita sebagai warga sekolah, baik murid, guru, harus melakukan disiplin positif dengan mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh kesepakatan sekolah di sekolah kita, tempat kita belajar. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, kita di sekolah membuat peraturan anak-anak harus patuh dengan misalkan memakai pakaian sesuai hari yang telah ditentukan. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menciptakan murid yang melakukan disiplin dari dalam diri mereka, bukan dari luar misalkan dengan peraturan tadi mereka melakukan disiplin karena peraturan, tapi dengan keyakinan dari dalam diri mereka atau dengan kesadaran diri mereka melakukan itu karena motivasi dari dalam diri mereka. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa ancaman, sogokan, dan hukuman. Jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan murid yang disiplin, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia mendapatkan ancaman atau sogokan. Jadi murid itu melakukan disiplin karena dari dirinya sendiri, bukan karena dia takut dihukum. Misalkan, oh aku harus datang cepat waktu, takut dihukum, tapi karena dia harus datang cepat waktu karena kesadaran dari dia sendiri, bukan dari karena rasa takut atau ancaman seperti itu, Bapak. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini identik dengan fisik, seperti kita memerlukan makanan, seperti memerlukan apalagi Bapak Ibu? Ya, pakaian. Jadi kebutuhan manusia itu banyak sekali. Contohnya tadi bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pasti pernah melihat anak yang seperti kayak minta perhatian atau caper seperti itu, Bu, cara minta perhatian dari kita, atau yang lebih sering kita lihat dalam kegiatan pembelajaran kelas, misalnya kerja kelompok. Jadi anak dalam satu kelompok ada satu anak yang misalkan dia tidak mau ikut teman-teman satu kelompoknya. Jadi mungkin itu mereka membutuhkan simpati atau kepedulian kita sebagai guru untuk melihat anak-anak kita apakah dia mungkin dia merasa dia kurang rasa diterima dari kelompoknya, atau kurang kasih sayang, misalkan anak yang suka nakal di kelas atau tidak mau dibilang, atau mungkin dia saat itu membutuhkan kasih sayang dari kita atau perhatian dari kita. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini pasti Ibu pernah, Bapak Ibu di guru semuanya pasti pernah melihat anak di kelas ingin menang sendiri. Inginnya dia yang terlihat dia yang pandai atau dia yang bisa. Jadi kebutuhan itu dia pengen menguasai sesuatu, misalkan dia pengen misalkan dia yang pengen diperhatikan, dipuji, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Kita sebagai guru harus peka terhadap murid-murid kita, apakah mereka misalnya di kelas atau di luar kelas, mereka itu masing-masing anak itu memiliki kebebasannya masing-masing. Seperti
seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita sebagai guru itu tidak bisa memandang ratakan atau memandang sama antara dengan yang satu. Jadi setiap anak itu memiliki kebebasannya masing-masing, memiliki kesenangannya masing-masing. Seperti pada poin terakhir yaitu kesenangan. Jadi kita melihat anak itu jangan menyamaratakan anak itu, tapi kita melihat dari mana kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi kita sebagai guru harus bisa menuntun mereka, harus bisa menjadi among untuk mereka agar bisa melakukan kebutuhan mereka tercapai dengan cara mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Poin selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, dalam kebutuhan dasar manusia itu muncullah rasa motivasi pada diri manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu bisa datang dari dalam diri atau dari luar diri seseorang, dari intrinsik atau ekstrinsik, ya Bapak Ibu, atau dari internal atau eksternal. Jadi Bapak Ibu, jadi motivasi itu bisa datang dari dalam dan dari luar diri seseorang. Jadi beberapa motivasi yang kita lihat di sini, yang pertama, misalkan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan disiplin, misalkan tadi tentang disiplin ya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi kita sebagai guru harus bisa melakukan menggali, mencari kebutuhan anak itu agar mereka bisa termotivasi, bukan karena takut dihukum atau menghindari hukuman tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri tapi dari luar diri murid itu. Jadi dia melakukan sesuatu karena imbalan, bukan karena dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi lebih baik motivasi itu yang lebih baiknya tuh dari dalam diri siswa atau dari luar diri siswa? Ya, jadi motivasi itu harus dari dalam diri siswa. Jadi yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena dari sadar dari diri sendiri dengan nilai kebajikan yang dia punya. Jadi bukan karena dari dari orang lain atau karena mendapatkan imbalan tadi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, dalam disiplin itu rupanya ada konsep ada yang gagal dan ada yang sukses ya Bapak Ibu. Jadi di sini kenapa gagal Bapak Ibu? Dengan misalkan kita melakukan disiplin itu dengan hukuman. Itu adalah contoh konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi kita melakukan disiplin misalkan dengan hukuman itu bisa menyakitkan hati murid kita atau menyakitkan perasaan mereka. Misalkan dia melakukan lambat datang ke sekolah lalu kita menghukum dia. Tetapi kita seharusnya bisa mencari alasan mengapa dia datang terlambat ke sekolah, bukan dengan harus langsung menghukum murid tersebut. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, takut. Jadi murid itu melakukan sesuatu jadi takut. Takut apa? Takut kalau aku melakukan ini nanti aku langsung dihukum. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh disiplin dengan identitas gagal. Terus memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sering melakukan hukuman kepada murid kita, dia lalu menyembunyikan kesalahan yang dia perbuat.
Jadi murid itu menjadi tidak jujur. Misalkan dia melakukan salah, jadi dia bersembunyikan karena tadi apa Bapak Ibu takut dia takut dihukum seperti itu. Jadi murid menjadi rendah diri. Nah, Bapak Ibu pernah tidak melakukan hukuman kepada murid atau tidak pernah? Bapak Ibu pernah melakukan hukuman atau tidak pernah dengan murid? Nah, jadi kita pasti melihat ya Bapak Ibu, misalkan kita menghukum murid, pasti kita melihat murid itu bagaimana sih reaksinya atau bagaimana sih dia, pasti dia menjadi, pernah nggak murid jadi misalkan jadi malu atau apa, pernah melihat seperti itu nggak? Misalkan kita menghukum dia apalagi di depan teman-teman dia, jadi dia pasti merasa menjadi rendah diri, malu seperti itu ya Ibu. Nah, konsep disiplin dari tes gagal yang kedua adalah penghargaan. Nah, Bapak Ibu pernah memberi penghargaan, pasti pernah memberi penghargaan kepada murid. Pernah kan? Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal ini termasuk disiplin positif yang kurang efektif ya Bapak Ibu, merusak hubungan, contohnya sifat iri terhadap anak-anak. Misalkan ada anak misalkan hari ini anak kelas 1 misalkan hari ini satu yang bernama si Sinta, jadi mereka tugasnya sama, misalkan menulis 1 sampai nulis angka 1 sampai 10. Mereka bisa menulis, tetapi salah satu muridnya ada yang rapi tulisannya, yang satu agak sedikit mungkin kurang rapi. Jadi kita mengasih penghargaan dengan murid yang satu, padahal mereka melakukan sesuatu yang sama, bisa menyelesaikan sama-sama, cuma karena beda kerapian atau yang satu kurang rapi, lalu kita mengasih penghargaan dengan yang satu, kan murid yang satu merasa iri ya Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya mematikan kreativitas. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, kita pasti pernah menyuruh anak kita menulis. Hari ini menulis 1 kalimat, besok lagi menulis lagi kalimat yang lain. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah tidak menyuruh anak menulis? Nah, jadi kita pasti pernah mengalami. Jadi misalkan dia menulis hari ini bisa 1 kalimat, besok bisa 1 kalimat, sudah kita kasih penghargaan. Jadi besok dia cuma menulis 1 kalimat, dia berpikir, oh cuma menulis 1 kalimat, aku sudah dikasih penghargaan. Jadi dia tidak mau berusaha belajar lebih seperti itu. Jadi disiplin dengan konsep disiplin dengan identitas gagalnya, yang penghargaannya sebenarnya kurang efektif Bapak Ibu. Yang terakhir, merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal tadi, yaitu ada memberi hukuman dan memberi penghargaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Semangat. Nah, Bapak Ibu, sekarang sebelum melanjutkan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan SBQ. Jadi peraturannya seperti ini Bapak Ibu. Saya yang menyanyikan, Bapak Ibu yang praktikkan. Contohnya ya Bapak Ibu, misalkan saya bilang panjang, tapi tangannya pendek ini, seperti ini. Kalau misalkan saya bilang pendek, berarti panjang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah tahu ya? Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Panjang, pendek. Kita udah panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Jadi panjang, pendek, panjang. Jadi kita lagi ya Bapak Ibu. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang. Berarti sudah hafal.
berarti bagus semua. Terima kasih Ibu Bapak Ibu. Sekarang silakan duduk. Mungkin sedikit supaya tidak merasa jenuh, jadi berdiri sebentar. Jadi selanjutnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Yang pertama, konsekuensi. Nih, ini salah satu termasuk disiplin identitas sukses. Bapak Ibu pernah mendengar kata konsekuensi? Nah, konsekuensi itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu, misalkan ada anak yang berlari di depan kelas atau di ruangan kelas dan ada anak yang memegang minuman lalu dia tumpahkan minuman tersebut. Jadi konsekuensinya anak itu harus apa? Jadi konsekuensinya anak itu harus kita arahkan agar dia bertanggung jawab dengan kesalahannya atau perbuatannya. Seperti itu ya. Jadi konsekuensi itu adalah termasuk disiplin dengan identitas sukses, karena kita anak itu diminta untuk bisa belajar bertanggung jawab dari kesalahannya. Jadi konsekuensi itu yang pertama penguatan dalam jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu misalkan tadi anak yang menumpahkan minuman tadi, kita harus bisa monitoring atau melihat. Jangan kita dia melakukan kesalahan lalu kita biarkan saja, tapi kita harus melakukan monitoring, kita melihat apakah dia melakukan hal itu, misalkan tadi membersihkan tumpahan air yang telah dia lakukan dengan meminta maaf dengan temannya yang telah dia tumpahkan air minumnya. Jadi kita harus sebagai guru harus bisa memonitoring anak didik kita agar dia bertanggung jawab dengan kesalahannya. Yang selanjutnya stimulus respon. Jadi stimulus respon itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Stimulus respon, misalkan anak tadi menumpahkan air, kita sebagai guru misalkan memanggil dia atau memberikan dia masukan, menanyakan dia apa yang sedang kamu lakukan. Jadi anak itu menjawab, merespon apa yang telah kita tanyakan dengan dia merespon dan melakukan tanggung jawabnya dengan membersihkan minuman atau tumpahan minum tadi dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang terakhir, murid menghormati peraturan. Jadi Bapak Ibu, konsekuensi ini adalah termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa menuntun anak-anak bisa melakukan segala sesuatu kesalahan, jadi dia bisa bertanggung jawab atas kesalahannya dan melakukan sesuatu, misalkan contohnya minta maaf. Jadi dia sudah dengan cara dia minta maaf, dia terlihat kalau dia bertanggung jawab dengan kesalahannya. Yang selanjutnya, murid menghormati peraturan. Jadi Bapak Ibu, misalkan kita tidak dengan cara menghukum kepada murid, dia pasti merasa kalau dia melakukan kesalahan, kita masih memberi keringanan atau kondisi tadi, dia merasa kalau mengikuti kita, jadi dia bisa mengikuti segala aturan yang kita buat dan menghormati kesepakatan yang telah kita buat. Dalam konsep disiplin identitas sukses ini yang lebih bagus lagi itu restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contohnya tadi kan Bapak Ibu, dia meskipun dia sudah melakukan kesalahan, dia mau membersihkan minuman tadi, dari dia sudah termasuk bertanggung jawab atas kesalahan atau perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi contohnya dalam menumpahkan minum tadi, jadi dia melakukan tanggung jawabnya, memperbaiki kesalahannya. Dari dia memperbaiki kesalahan, dia sudah menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Jadi teori kontrol ini Bapak Ibu, anak itu atau murid itu sendiri
yang memegang kontrol dirinya. Misalkan dia sudah tahu melakukan kesalahan, jadi dia bisa mengontrol dirinya dengan melakukan perbuatan baik, yaitu bertanggung jawab, membersihkan minuman yang telah dia tumpahkan tadi. Terus yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dalam restitusi ini Bapak Ibu, setiap anak kita pasti melihat murid itu melakukan kesalahan di sekolah, mau di dalam kelas, mau di ruang kelas. Jadi kita pasti pernah melihat murid yang melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin harus bisa menuntun mereka agar mereka bisa melakukan sesuatu hal yang seharusnya mereka lakukan. Nah, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi itu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, konsep disiplin dengan restitusi ini adalah konsep disiplin sukses. Jadi misalkan tadi untuk melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi kita gali atau kita arahkan bagaimana dia belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Jadi konsep disiplin sukses dengan restitusi ini adalah kita harus bisa mengarahkan murid belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi ini kita bisa melihat anak-anak misalkan melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan mereka mengapa bisa mereka melakukan kesalahan itu. Pasti misalkan anak yang lambat datang ke sekolah langsung kita hukum, bukan seperti itu ya Ibu, tapi kita bisa memberikan tawaran mengapa dia datang terlambat sekolah, pasti ada alasannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru harus bisa menuntun murid-murid kita agar mereka bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalkan murid itu melakukan kesalahan, kita harus mencari apa sih dasarnya dia melakukan kesalahan tersebut. Kita harus mencari kebutuhan dasar anak itu, mengapa dia misalkan tadi terlambat ke sekolah. Mungkin ada alasannya ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus langsung menghukum murid tersebut. Kita harus bisa mencari dasarnya apa dasarnya dia melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini adalah tadi termasuk konsep disiplin sukses. Konsep disiplin yang sukses ya Bapak Ibu. Jadi kita melakukan misalkan anak tadi melakukan kesalahan, kita harus bisa mencari solusi untuk anak tersebut. Apa solusinya agar dia bisa bertanggung jawab dari kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi kita sebagai guru sedikit banyak emang guru itu adalah menjadi suatu tombak bagi murid-murid kita di sekolah. Nah Bapak Ibu, ada identitas sukses, ada disiplin tadi lagi Bapak Ibu? Dengan identitas gagal, dan di sini ada perbedaannya Bapak Ibu. Contoh kasusnya ya Bapak Ibu, murid yang sering tidak mengerjakan PR. Di kelas, kita semua pasti pernah melihat anak yang tidak mengerjakan PR. Pernah tidak Bapak Ibu? Nah, pasti kita pernah melihat anak yang tidak mengerjakan PR. Di sini adalah contoh kasusnya. Sebagai penghukum, guru menghukum siswa tersebut. Contohnya, pernah tidak Bapak Ibu guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR? Nah, contohnya di sini saya membuat guru menghukum
mengelilingi lapangan bola misalkan, atau mengelilingi menghormati tiang bendera seperti itu. Jadi ini adalah contoh kasusnya murid yang tidak mengerjakan PR. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara kita sebagai penghukum atau bisa memberi konsekuensi atau memberi restitusi kepada anak tersebut. Nah, selain menghukum mereka dengan fisik, kita juga pasti pernah marah-marah dengan diri kita. Jadi kalau kita marah, misalkan anak tidak mengerjakan PR, kita pasti melihat kalau kita marah-marah itu menjadi diam atau merasa takut di Bapak Ibu. Jadi ini adalah perbedaan antara restitusi perbedaan antara disiplin yang sukses dan konsep disiplin identitas yang gagal. Jadi yang kedua, konsekuensi. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, guru contohnya misalkan guru yang tidak mengerjakan PR ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Jadi kita sebagai guru masih bisa konsekuensi ini tadi termasuk disiplin identitas sukses Kak? Apa disiplin identitas gagal Bapak Ibu? Iya, jadi kalau misalkan mereka tidak mengerjakan PR, kita masih bisa memberikan konsekuensi kepada mereka. Misalkan meskipun waktu mereka terganggu jam istirahatnya, tapi kita bisa memberikan konsekuensi kepada mereka untuk mengerjakan tugasnya pada jam istirahat, misalkan PR tadi. Yang selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi Bapak Ibu, kita pasti pernah melihat siswa-siswi kita di kelas, kalau kita tegas memberikan peraturan atau tegas memberikan peringatan, mereka pasti menghormati kita. Mereka pasti merasa kita bukan untuk ditakuti oleh mereka, tapi mereka merasa menghormati kita dengan kalau kita tegas dengan apa yang kita perbuat atau peraturan apa yang telah kita sepakati di dalam kelas, seperti itu. Yang selanjutnya perbedaan itu yang restitusi. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi itu tadi ya Bapak Ibu. Selain kita memberi konsekuensi, kita bisa melihat sedikit restitusi. Jadi identitas konsep disiplin pendekatan dengan identitas sukses ini dengan restitusi ini ternyata lebih baik daripada konsekuensi. Jadi yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi misalkan ya ada murid yang melanggar peraturan di kelas. Jadi kita bisa menanyakan mengapa dia melanggar peraturan tersebut dan mengapa alasannya, terus bagaimana di kedepannya agar dia tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut. Yang selanjutnya, guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu, misalkan kita mempunyai murid yang misalkan kita kan seperti yang saya bilang tadi tidak bisa menyamaratakan murid kita. Kita ada murid yang satu dan yang lain mungkin latar belakangnya beda dengan orang tua yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa melihat atau anak-anak kita dari sisi mana dia berada, dari sisi mana dia tinggal. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak itu bisa meratakan seperti itu. Selanjutnya, guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu, misalkan tadi saya sudah menjelaskan ada murid yang melakukan kesalahan, jadi kita sebagai guru harus bisa membantu mereka, mengarahkan mereka agar mereka bisa bertanggung jawab dari kesalahan mereka. Jadi kita misalkan murid melakukan kesalahan, misalkan berkelahi dengan teman-temannya di satu kelas, kita harus bisa mengarahkan murid kita, membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut agar bisa terselesai dengan baik. Yang selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu harus bisa terbuka dengan semua murid kita, harus bisa memberikan respon yang baik agar mereka bisa menghormati kita sebagai
guru yang bisa menjadi panutan atau tuntutan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini selanjutnya pada poin selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apakah kita itu sebagai penghukum? Apakah kita itu sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid? Atau sebagai teman, pemantau, dan atau sebagai manajer di sekolah kita? Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini, saya akan memperlihatkan salah satu video. Di sini ada salah satu video akan kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian lagi jadi anak. Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
sudah melihat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru atau seorang pendidik. Jadi Bapak Ibu, kira-kira dalam 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru termasuk dalam posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, atau sudah menjadi sebagai posisi kontrol menjadi seorang manajer? Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini pasti kita semua sebagai guru pendidik pasti juga pernah mengalami hal ini ya Bapak Ibu. Karena kita menghadapi siswa yang berbeda-beda, menghadapi murid yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang berbeda-beda, kesenangan yang berbeda-beda, pasti kita juga sebagai guru tidak selalu menganggap diri kita ini sebagai penghukum. Pasti ada kita juga sebagai teman di dalam sekolah, sebagai pemantau, dan kita belajar bersama-sama supaya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kita meskipun itu mungkin tidak mudah, setidaknya kita sudah berusaha belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, selain video tadi saya juga mempunyai satu kasus. Contoh tadi tidak mengerjakan murid yang tidak mengerjakan PR. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita lihat tadi dalam satu video, dan ini adalah satu kasus yang sama dengan memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol, di mana sih kita, apakah sebagai penghukum, sebagai teman. Nah, di sini kasusnya murid yang tidak mengerjakan PR. Jadi tadi penghukum sebagai kontrol yang sebagai penghukum itu biasanya dengan posisi tubuh atau fisik yang misalkan marah-marah, matanya melotot misalnya, atau dengan intonasi nada yang sedikit sedikit kasar. Jadi misalkan tadi patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas. Jadi misalkan pernah nggak sih, pasti saya sendiri juga pasti pernah sebelumnya, tapi setidaknya kita pengen belajar agar merubah kebiasaan itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi pasti kita pernah memarahi murid karena dia tidak mengerjakan PR. Nah, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu? Ini adalah sebagai posisi kontrol kita yang membuat murid merasa bersalah. Terus sebagai teman ini biasanya dengan nada misalkan dengan sedikit lembut atau ramah dengan anak. Misalkan, ayolah yang rajin lain kali, jangan lupa lagi ya, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ini adalah posisi kontrol kita, memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi ada positif dan ada negatifnya. Jadi positifnya kita anak akrab dengan kita kan, terus negatifnya anak biasanya lebih kurang menghargai. Jadi dia ibu guru tidak menghukum saya, dia jadi lebih kurang menghargai kita sebagai gurunya. Terus pemantau, misalnya di sini kamu salah, apa kamu tahu konsekuensinya? Ini adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Jadi kita harus sebagai guru itu harus bisa memantau murid kita. Misalnya tadi yang sudah saya jelaskan, ada murid yang melakukan kesalahan, kita memantau mereka agar mereka bisa bertanggung jawab dengan kesalahan mereka atau memberi konsekuensi kepada mereka. Sebagai manajer, nah ini adalah salah satu posisi kontrol yang mungkin saat ini kita belum bisa, atau mungkin sudah ada Bapak Ibu di sini yang sudah merasa posisi kontrolnya sudah sebagai manajer di sekolah. Tapi kita belajar meskipun ada misalkan termasuk saya mungkin belum sampai di situ posisi kontrol saya sebagai guru, tapi saya akan belajar, berusaha memperbaiki pelan-pelan agar bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini saya punya dua pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kira-kira apa Bapak Ibu?
memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara. Kira-kira mengapa untuk apa Bapak Ibu? Iya, keamanan juga bisa Bapak Ibu apa juga? Ya, apa namanya untuk apa namanya kesehatan kita, keselamatan kita ya. Jadi untuk keselamatan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Dulu kan sebelum ini kan kita dulu kan ada apa kita di apa namanya COVID berapa dari tahun 2019 kan. Jadi kita diwajib memakai masker. Jadi mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Agar apa? Iya, menjaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan dua pemantik ini ada nilai-nilainya. Dan tadi yang pertama tadi ada untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Jadi nilai-nilai ini apa namanya adalah termasuk nilai keyakinan dari diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelumnya pada kegiatan sebelumnya saya juga sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas pada kelas 6. Di sini guru bersama-sama membuat suatu keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Jadi saat kita melakukan keyakinan kelas, kita harus berdiskusi dengan semua apa namanya yang ada di kelas itu, dengan murid, guru, agar peraturan-peraturan yang kita buat bisa apa namanya berjalan dengan baik. Setelah melakukan diskusi, kita merumuskan peraturan yang kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi misalkan tadi dalam kelas, murid, misalkan ibu guru lagi berbicara di depan, murid diminta untuk menghormati, jangan berbicara sendiri. Ya, misalkan guru lagi berbicara di depan. Jadi di sini apa namanya kita belajar merumuskan segala peraturan menjadi keyakinan. Contohnya lagi, apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Misalkan dalam kegiatan belajar tadi apa namanya jam 7 sudah masuk kelas. Jadi kita di dalam kelas ini harus bisa membuat apa peraturan menjadi keyakinan dengan berdiskusi Bapak Ibu. Jadi harus saling apa namanya mengetahui apa saja sih peraturan agar bisa berubah menjadi keyakinan kelas yang bisa kita jalani bersama. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu harus lebih nyata Bapak Ibu. Yang kedua, pernyataan-pernyataannya universal. Jadi kita misalkan membuat peraturan itu yang lebih luas, yang agar siswa mengerti apa saja sih peraturan yang seharusnya kita patuhi dalam melakukan keyakinan kelas. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja sehingga mudah diingatkan. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Seperti yang saya bilang tadi, andainya kita membuat peraturan, kita harus bisa melihat apa namanya kondisi kelas yang ada agar kita bisa merumuskan peraturan tadi menjadi keyakinan. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini ya Bapak Ibu, jadi setiap peraturan itu misalkan di dalam kelas antara guru dengan siswa harus bekerja sama, berkontribusi. Misalkan berbagi pendapat, apa saja sih peraturan yang harus kita buat agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yaitu segi 3 restitusi. Seperti yang saya bahas tadi Bapak Ibu, ini adalah restitusi ini tadi adalah contoh disiplin positif dengan identitas sukses ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Di
membersihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi panutan, harus bisa menuntun murid-murid kita menjadi agar mereka bisa terarah tujuannya mau kemana. Misalkan belajar, mereka bisa fokus dengan pelajaran, disiplin dan fokus positif. Misalkan positif dalam melakukan segala sesuatu itu, mereka tahu dengan cara kita melakukan menuntun mereka untuk melakukan belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkahnya. Restitusi itu ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, toil kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang sebagaimana yang bisa kita lakukan. Jadi kita sebagai guru pasti, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita pasti akan melakukan sesuatu hal. Tidak mungkin kita hanya membiarkan anak itu melakukan hal yang salah, tapi kita pasti akan melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Misalkan tadi kita bisa menanyakan dia, kita bisa memberikan arahan kepada dia agar dia bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi contohnya semua perilaku memiliki alasan. Contohnya tadi Bapak Ibu, anak yang tidak mengerjakan PR atau anak yang terlambat datang ke sekolah. Kita sebagai guru jangan langsung menghukum atau memarahi anak tersebut, tapi kita mencari tahu, bisa dengan cara kita menanyakan murid tersebut mengapa dia terlambat datang ke sekolah. Pasti ada alasannya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi yang terakhir itu kita kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal ya Bapak Ibu. Tadi motivasi itu tadi ada internal dan eksternal. Jadi yang dimaksud dengan internal ini tadi dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena misalkan ancaman atau bukan karena paksaan dari orang lain. Kita melakukan disiplin itu karena takut dihukum, tapi karena dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi itu adalah dari diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah atau di kelas bersama murid. Di sini contoh kasusnya, murid yang tidak mengerjakan atau lupa membawa PR-nya, murid yang lupa membawa PR-nya dan dia mengerjakan PR-nya di kelas. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kita bisa melihat bersama-sama Bapak Ibu.
3 restitusi yang telah saya lakukan di kelas mengenai murid yang lupa membawa PR-nya dan dia mengerjakan PR-nya di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif itu, hendaknya guru atau seorang pendidik memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di mana tempat kita berada. Karena seorang guru itu harus bisa dan mampu merefleksi pada posisi kontrol mana saat ini dia apa yang ada pada dirinya, dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau sebagai seorang manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, semoga sesi kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa seperti yang saya jelaskan tadi di awal, mewujudkan murid yang belajar berprofil pelajar Pancasila. Jadi ini ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Di sini saya sudah melakukan aksi nyata saya dalam melakukan kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman saya mengenai pembelajaran pada kegiatan guru penggerak ini. Jadi mungkin yang hanya bisa saya sebarkan dengan rekan-rekan guru yang lain. Semoga kita bisa memberi manfaat, memberi teladan, bisa menuntun murid-murid kita menjadi amo, menjadi manajer bagi murid-murid kita di sekolah. Karena Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mungkin hanya ini dari saya banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, misalkan saat ini kita dibuka dengan misalkan ada yang memberi saran, memberi masukan atau pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu? Ya, Ibu Mega? Ibu Mega misalkan ada masukan, ada saran atau pertanyaan. Terima kasih atas saya bukan bertanya atau minta saran. Saya hanya minta saran dari Ibu, karena zaman sekarang kan kita menggunakan teknologi ya. Jadi kalau kami kan mengajarnya di pedesaan, jadi tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Saya hanya minta saran bagaimana pendapat Ibu, bagaimana caranya agar guru yang mengajar di pelosok atau di pedalaman agar bisa mengikuti perkembangan zaman secara maksimal. Apalagi kalau sekarang khususnya perkembangan dunia pendidikan semakin berkembang. Jadi bagaimana caranya? Jadi saya sedikit menanggapi ya Ibu Mega. Dalam perkembangan zaman sekarang, intinya kita ada motivasi seperti yang kita dengar tadi. Motivasi itu ada dari dalam diri kita, ada dari luar atau dari internal dan eksternal. Jadi intinya yang pertama motivasi Bapak Ibu. Dalam melihat perkembangan zaman ini, kita harus bisa motivasi diri kita sendiri. Jadi kita tidak harus menunggu arahan dari orang lain atau menunggu tunjukkan dari orang lain untuk melakukan perubahan. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan adalah motivasi diri kita dulu. Jadi dengan adanya motivasi atau dorongan dari kita itu bisa membuat kita mau belajar. Jadi kita tidak harus menunggu arahan atau yang ditunjuk kepala sekolah untuk belajar. Kita bisa belajar sendiri. Kita bisa mencari tahu sendiri, mencari referensi sendiri, bisa inovasi. Jadi kita mencari tahu cara dengan mencari tahu sendiri. Tadi motivasi dan
dunia sekarang kan ada internet. Jadi kita bisa browsing ke internet, mencari tahu apa yang kita butuhkan seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu intinya ada kemauan dari dalam diri kita. Kalau kita kemauan seperti yang orang bilang pasti ada jalan. Jadi kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Segala sesuatu yang kita inginkan, kalau kita tidak mencobanya, kita tidak tahu kita bisa atau tidak. Jadi kita harus belajar dulu, mencoba dulu seperti itu Bapak Ibu. Dan ingat, kita selalu ingat dengan proses. Karena proses apa yang kita lakukan, meskipun sekarang kita gagal, kita percayalah dengan proses. Dengan proses itu sendiri mempelajari kita mau berusaha, pasti sesuatu yang kita inginkan bisa kita capai. Seperti itu Bu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Teddy. Baik, terima kasih waktunya untuk memberikan kesempatan tentang bagaimana menerapkan disiplin kepada siswa yang mungkin kita anggap kelebihan nakal atau mungkin harus diberi konsekuensi. Tadi ada beberapa model yang dalam praktek belajar yang kemungkinan kita punya posisi kita. Jadi mungkin ini yang harus kita pilih untuk memberikan apa yang harus diberikan kepada kita yang mungkin kita anggap dari nakal ya. Dan pertanyaannya, jika misalnya 5 monitor tadi tidak bisa diberikan kepada anak didik kita yang nakal tadi, opsi apa yang harus kita berikan? Ya mungkin saya pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Kak Teddy atas pertanyaan. Jadi saya sedikit menanggapi mengenai posisi kontrol. Jadi tadi posisi kontrol ya. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai teman atau sebagai manajer. Tapi setidaknya kita sebagai guru itu posisi kita dalam 5 posisi ini kita melihat dari posisi teman, dari posisi sebagai manajer, sebagai pemantau, kita belajar di sini berusaha. Misalkan Bapak tadi bagaimana caranya agar misalkan ada anak yang kelebihan nakal. Jadi posisi mana, maksudnya posisi mana yang bisa mengatasi anak yang nakal tersebut. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita memberi menghukum anak-anak, dia makin merasa takut. Sebagai penghukum itu, murid itu menjadi takut dengan kita, dia merasa tersakiti. Jadi meskipun kita belum bisa mencapai posisi kontrol sebagai manajer posisi kita sebagai manajer di sekolah, setidaknya kita bisa belajar posisi kita sebagai pemantau. Jadi di sini kita masih bisa memberi konsekuensi kepada anak, mempertanyakan kepada anak tersebut mengapa dia nakal, tidak mau dibilang. Jadi kita bisa menanyakan dia, kita memberikan keyakinan kepada dia, mengapa kamu melakukan itu. Jadi kedepannya, misalkan dia mau bertanggung jawab, nanti kedepannya dia tidak bisa perlahan-lahan mau mengubahkan sifatnya yang nakal menjadi lebih baik. Jadi kita menanyakan keyakinan dia, kedepannya dia mau seperti apa dia mau berubah, seperti itu. Jadi setidaknya kita belajar memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kalau kita merasa diri kita seorang guru belum bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sesi kita belajar sesi ini sampai di sini.
terima kasih pada siang hari ini saya sudah melakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ladak. Semoga kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman saya selama mengikuti modul 1.1 ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya kita bisa mewujudkan murid yang mandiri, yang kreatif, yang bertanggung jawab, dan intinya belajar profil Pancasila. Semoga Bapak Ibu pada kesempatan ini saya banyak terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata atau perilaku atau perbuatan saya yang salah menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya minta maaf. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ibu Mika. Nah, baiklah Bapak Ibu, akhirnya kita sudah selesai menghujung acara kita. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat menjadi bekal dan manfaat bagi kita sebagai seorang guru. Nah, untuk menutup acara kita kali ini, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nurhana. Kami persilakan. Untuk Bapak Ibu, mohon berdiri. Bapa kami yang tinggal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan telah memimpin kami, menjaga kami. Dan setiap apa yang kami laksanakan pada saat ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami berdoa buat Ibu juga Tuhan yang memberkati. Agar Tuhan selalu memberkati setiap apa yang dilakukan. Dan biarlah semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Sertai kami, sampaikan kami ke rumah masing-masing, kami dengan segala sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu semua. Adil kata Lino, bicara Meka Saruda, bersehat Kak Ibu Bata. Arus.